Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Bagus Raditya dari kelas 10 Akuntansi 3. Di sini saya akan mempresentasikan struktur organisasi akuntansi. Baik, di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan struktur organisasi akuntansi. Kelompok saya itu ada Azra, Restu, Citra, dan Latifa. Baik, struktur organisasi akuntansi perusahaan kecil. Di sini ada contoh untuk struktur organisasi perusahaan kecil. Di sini itu terbagi menjadi 4. Yang paling utama itu adalah direktur utama, yang berikutnya adalah manajer marketing, dan berikutnya itu akan dibagi lagi. Kalau sesuai dengan contoh, kita akan dibagi sebagai 3, yaitu divisi marketing, administrasi keuangan, dan operator manajer. Direktur utama. Direktur utama yang juga sering disebut dengan CEO atau Managing Director adalah jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Ia bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan kinerja perusahaan serta menetapkan visi dan misi perusahaan. Tugas dan tanggung jawab. Memimpin dan mengelola perusahaan. Direktur utama adalah pemimpin tertinggi dalam perusahaan, bertanggung jawab atas jalannya roda organisasi dan memastikan semua departemen berjalan selaras. Lalu yang kedua, menetapkan visi dan misi. Direktur utama menerjemahkan visi dan misi perusahaan menjadi langkah-langkah nyata yang akan dijalankan oleh seluruh jajaran manajemen. Tugas dan tanggung jawab direktur utama. Lagi, direktur utama bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian perusahaan serta harus melaporkan kinerja perusahaan secara berkala kepada dewan komisaris atau pemegang saham. Lalu, pengembangan budaya perusahaan. Direktur utama berperan dalam menciptakan budaya perusahaan yang positif dan lingkungan kerja yang mendukung. Yang berikutnya adalah manajer marketing. Manajer marketing adalah seorang profesional yang memimpin dan mengelola tim pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Tugas utama mereka meliputi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengukuran strategi pemasaran guna meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan prospek, dan mendorong penjualan produk atau jasa. Tanggung jawab utama manajer marketing. Yang pertama, merencanakan dan mengembangkan strategi pemasaran. Ini termasuk riset pasar, analisis pesaing, dan menentukan target audiens yang tepat. Yang kedua, mengelola kampanye pemasaran. Mencakup pembuatan konsep pelaksanaan dan evaluasi kampanye pemasaran di berbagai saluran. Yang ketiga, pengelola anggaran pemasaran. Memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk berbagai kegiatan pemasaran. Lalu yang keempat, memimpin dan mengarahkan tim pemasaran, memberikan bimbingan motivasi dan dukungan kepada tim untuk mencapai tujuan pemasaran. Lalu berikutnya ada divisi marketing. Divisi marketing adalah bagian penting dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk memasarkan produk atau layanan kepada pelanggan. Tugas utama divisi marketing ialah: pertama, penelitian dan analisis pasar, memahami kebutuhan dan referensi pelanggan, tren industri, serta perilaku pesaing. Lalu yang kedua, pengembangan strategi pemasaran, merencanakan dan melaksanakan strategi untuk mempromosikan produk atau layanan, termasuk penentuan target pasar, pesan, dan saluran komunikasi. Lalu yang ketiga, pelaksanaan kampanye pemasaran, melakukan berbagai kegiatan promosi seperti iklan, pemasaran digital, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Lalu yang keempat, peningkatan kesadaran merek, membangun dan meningkatkan kesadaran merek perusahaan di mata publik. Divisi marketing bertanggung jawab untuk: pertama, manajemen produk, berkolaborasi dengan tim riset dan pengembangan untuk merancang, mengembangkan, dan memperbarui produk atau layanan. Lalu berikutnya penentuan harga, menentukan harga yang tepat untuk produk atau layanan, mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, harga pesaing, dan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Lalu yang terakhir adalah distribusi, mengatur cara produk atau layanan didistribusikan kepada pelanggan. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Tugas utama administrasi keuangan. Yang pertama, pengelolaan arus kas. Pengeluaran arus kas adalah uang yang keluar dari suatu entitas, baik itu perusahaan atau individu, dalam periode waktu tertentu.
Lalu yang kedua, pembuatan laporan keuangan. Pembuat laporan keuangan melibatkan beberapa langkah penting untuk mencatat, menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Lalu yang ketiga, pengelolaan buku. Pengelolaan buku besar adalah proses mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkas semua transaksi keuangan perusahaan dalam akun-akun terpisah, yang kemudian digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Yang keempat, pengurusan pembayaran dan penerimaan. Pengurusan adalah proses mengelola atau menangani suatu hal. Penerimaan adalah proses masuk ke dana, barang, atau jasa ke dalam suatu entitas seperti kas atau rekening bank. Tanggung jawab administrasi keuangan. Yang pertama, mencatat transaksi keuangan. Membuat laporan keuangan melibatkan beberapa langkah penting untuk mencatat dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Lalu yang kedua, mengelola anggaran. Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengguna dana untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, operation manager adalah seorang profesional yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan koordinasi operasional suatu organisasi atau perusahaan. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa berbagai bagian dalam organisasi berjalan efisien untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Tugas manajer operasional. Yang pertama, perencanaan strategis. Mengembangkan dan merenangkan strategi operasional untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk penentuan tujuan jangka panjang dan pendek. Lalu yang kedua, pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fisik yang diperlukan untuk operasional harian seperti tenaga kerja, anggaran, dan peralatan. Lalu yang ketiga, pengawasan proses operasional. Memastikan kelancaran operasional dengan mengawasi dan meningkatkan berbagai proses, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian proyek, termasuk identifikasi inefisiensi dan penyusunan rencana perbaikan. Pemecahan masalah. Mengatasi masalah operasional sehari-hari dan merespon situasi darurat serta membuat keputusan cepat dan strategis untuk memastikan kelancaran operasional. Tanggung jawab manajer operasional. Perencanaan dan strategi pengembangan dan merencanakan strategi operasional yang selaras dengan tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya. Mengelola sumber daya baik manusia, finansial, maupun fisik yang diperlukan untuk operasional sehari-hari. Pengawasan dan koordinasi. Mengawasi dan mengkoordinasi berbagai kegiatan operasional untuk memastikan kelancaran dan efisiensi. Dan pengambilan keputusan. Mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi masalah operasional sehari-hari dan situasi darurat. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada, tuliskan di kolom komentar. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan jangan lupa klik subscribe dan like di channel ini